Shalom, kita tahu bahwa segala sesuatu menghasilkan sesuatu menurut jenisnya. Contoh, pohon apel menghasilkan buah apel. Pohon jeruk menghasilkan buah jeruk. Ini adalah hukum penciptaan yang tidak bisa dihindari. Yesus membahas hal ini lebih jauh ketika dia berkata bahwa kita bisa mengetahui kualitas sebuah pohon dengan melihat buah yang dihasilkannya. Dalam Matius 7 ayat 20, buah itu tergantung dari asalnya atau dari pohonnya. Musa itu dilahirkan dari keturunan para imam. Ayah Musa, Amram, adalah anak Kehat yang adalah anak Lewi. Dalam Keluaran 6 ayat 16-18. Mereka semua keturunan Lewi. Mereka semua adalah para imam di hadapan Tuhan. Kesungguhan dan kerinduan kita kepada Tuhan itu bisa diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, hal yang menarik yang lainnya adalah garis keturunan rohani dalam keluarga Musa. Miriam dan Harun adalah kakak-kakak Musa. Miriam adalah seorang nabiah. Harun adalah nabi sekaligus imam besar. Tapi Musa adalah yang terbesar di antara mereka. Dia menjadi seperti Allah di hadapan Firaun dalam Keluaran 4 ayat 16. Nah, berdasar pengamatan ini, kehidupan rohani orang tua dalam mendidik anaknya itu menentukan kehidupan spiritual anaknya. Ketika orang tua mengalami kemajuan rohani, anak-anaknya menuai keuntungannya. Ketika Amram dan Yokebed maju secara rohani, anak-anak mereka menjadi lebih dan lebih lagi. Ada seorang yang bernama Mike Judge, tinggal di New York. Dia tidak percaya kepada Yesus Kristus dan tidak mengizinkan anak-anaknya pergi ke gereja meskipun mereka menginginkannya. Mike Judge memiliki 1026 keturunan. 300 diantaranya dipenjarakan pada usia rata-rata 13 tahun. 190 menjadi pelacur. Dan 680 keturunannya adalah pecandu alkohol. Keluarga Juk sejauh ini merugikan pemerintahan Amerika Serikat sebesar lebih dari $500 untuk rehabilitasi. Mereka tidak memberikan kontribusi apa-apa kepada masyarakat. Nah, sedangkan seseorang yang bernama Jonathan Edward yang juga tinggal di New York, di waktu yang sama seperti Jukes, dia mengasihi rumah Tuhan dan dia mengantar anak-anaknya ke gereja setiap hari Minggu. Jonathan Edward memiliki 929 keturunan. Di antaranya 430 menjadi menteri, 86 menjadi profesor universitas, 13 menjadi rektor universitas, 75 menjadi pengarang buku terlaris, 5 di antaranya dipilih menjadi anggota Kongres Amerika Serikat, 2 terpilih menjadi anggota Senat, dan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Keluarga Edward tidak pernah membebani negara biaya 1 sen pun, tapi justru memberikan kontribusi besar untuk masyarakat. Nah, perjalanan hidup kita dengan Tuhan dan cinta kasih kita untuk rumahnya memainkan suatu peranan penting dalam warisan rohani yang bisa kita tinggalkan untuk anak-anak kita. Jadi saat ini kita perlu memperhatikan kehidupan kerohanian kita dan keluarga kita, karena itu berpengaruh kepada generasi selanjutnya, dan karena itu adalah warisan rohani kita bagi keluarga kita.